Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3, tema 4, subtema 3, kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Di pembelajaran 1, kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SPDP di halaman 94 sampai dengan 103. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Karina seperti ini. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain ya, tapi sesuai dengan judulnya. Kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti akan ada daftar playlist lengkapnya. Nah, misalnya nih adik-adik sekarang kan kita kelas 3, mau lihat playlist kelas 3 berarti pilih yang ini. Klik biru-birunya di sini. Nah, ini nanti akan masuk ke playlistnya adik-adik. Misalnya sekarang adik-adik kan kelas 3 ya, mau lihat kelas 3 tema 3. Klik putar semua di sini, nanti di sebelah kanan akan ada rekomendasi playlistnya, ya seperti ini. Nah, misalnya adik-adik mau lihat yang kelas yang subtema berapa nih ya. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik bisa cari mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa. Ya, jadi di-scroll ke bawah aja ya. Nah, kita mulai yuk adik-adik. Nah, ini kita sudah masuk di subtema 3 ya, yaitu kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Nah, jangan lupa adik-adik supaya gambarnya lebih bagus, kualitasnya bisa diganti dengan yang paling teratas ya. Nah, yuk kita mulai. Nah, ini ada gambar Siti dan teman-temannya ya lagi di taman bermain adik-adik. Nah, kita baca dulu yuk. Orang yang tinggal di dekat rumahmu itu disebut tetangga. Ya, apakah kamu mengenal tetanggamu adik-adik? Nah, apakah adik-adik suka bermain dengan tetangga? Sukakah kamu memiliki tetangga? Nah, tetangga itu biasanya mungkin yang di sebelah rumah adik-adik. Ya, 2 rumah di sebelah adik-adik, di depan ya, pokoknya di area sekitar rumah adik-adik. Ya, depan, belakang, kiri, kanan ya. Nah, itu kita sebut tetangga. Nah, kita harus mengenal tetangga ya adik-adik ya. Karena apa? Karena, misalnya suatu saat, kita ada kerja bakti, kita akan bekerja bersama-sama. Kemudian, bertetangga juga, mempunyai manfaat lain, yaitu ketika kita kesulitan, orang yang pertama membantu kita adalah pastinya tetangga kita. Ya, dan begitu pula sebaliknya, ketika tetangga kita kesulitan, dalam hal apapun itu kita juga harus membantu, ya. Nah, kita juga harus suka ya bermain dengan tetangga, kalau adik-adik mungkin anaknya tetangga gitu ya, anaknya tetangganya ayah atau ibu gitu. Nah, kita harus suka memiliki tetangga yang, karena tadi ya manfaatnya sudah Karina sebutkan. Nah, setiap orang berkewajiban menjadi tetangga yang baik. Ya, kita wajib bersyukur memiliki tetangga yang baik. Maka jadilah tetangga yang baik juga untuk tetangga lain ya. Nah, berikutnya orang yang tinggal di dekatmu disebut tetangga. Apakah kamu mengenal tetanggamu? Ceritakanlah ya. Nah, kita baca percakapan dari Lani dan ibunya ya. Judulnya Tetangga Baru. Kata Lani, "Ibu, aku mempunyai teman baru. Sudah hampir seminggu dia tinggal di rumah kita." Kata ibu, "Bagus sekali, Nak. Kamu pasti sangat senang." "Tentu, Ibu. Ibu guru berpesan sebaiknya kita mengenal tetangga. Mengenal tetangga adalah kewajiban kita." "Betul sekali, Nak. Mereka juga mempunyai hak untuk dikenal. Apakah kamu senang mengenalnya, Nak?" "Tentu saja, Bu. Dia sudah kelas 5 SD. Dia pandai menggambar. Sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Kenalkan kepada ibu, kenalkan juga kepada teman-temanmu." "Tentu, Ibu. Terima kasih mengizinkan aku bermain dengannya." Nah, itu percakapan Lani dan ibunya ya. Nah, sekarang kita lihat apakah kalimat berikut termasuk kalimat saran, beri tanda B bila benar dan S bila dia bukan kalimat saran. Ya, dan beri alasannya. Yuk kita lihat yang pertama yaitu ibu, aku mempunyai teman baru. Ya, yang ada di kalimat di atas ini. Ya, yang ini nih. Ibu, aku mempunyai teman baru. Ini bukan kalimat saran, jadi kita kasih S di sini. Kenapa? Alasannya adalah karena itu kalimat pemberitahuan. Ya, bahwa ibu aku punya teman baru nih gitu ya, itu pemberitahuan. Yang kedua, sebaiknya kamu mengenal tetangga. Nah, yang ini iya ya karena ini berupa anjuran untuk mengenal tetangga. Dan ingat di pembelajaran subtema sebelumnya Karina sudah beritahu biasanya kalimat saran itu ada sebaiknya ya.
sebaiknya atau ada juga, seharusnya ya, atau misalnya ada akhiran lahnya, misalnya kenalilah atau kenallah, ajaklah gitu ya. Nah, berikutnya atau kata lain yang bisa, memiliki arti ajakan. Ini ya, nah yang kedua udah, sekarang yang ketiga, mengenal tetangga adalah kewajiban setiap individu. Ini salah ya, ini bukan kalimat saran karena ini sebuah kalimat pernyataan saja. Ya, kemudian yang keempat, sebaiknya kau ajak dia ke rumah. Nah, ini ada sebaiknya, ini berarti kalimat saran. Kenapa? Karena berupa kalimat anjuran untuk mengajak. Nah, berikutnya kenalkan juga kepada temanmu. Ini juga ya, karena ini tadi mengajak ya, anjuran berupa anjuran atau saran untuk mengenalkan tetangga barunya si Lani kepada teman-temannya Lani, ya. Nah, yang berikutnya, bacalah pernyataan berikut, berilah saran. Yang pertama, Lani mempunyai tetangga baru. Lani belum mengenalnya. Nah, kemudian apa saranmu untuk Lani? Nah, sebaiknya Lani mengenalkan dirinya terlebih dahulu kepada tetangga barunya ya. Mungkin kan kalau, tetangga barunya masih agak malu, jadi kita yang negor duluan. Kemudian tetangga Lani baru saja menempati rumah barunya. Ia belum sempat berkenalan dengan tetangganya. Apa saranmu untuknya? Nah, sebaiknya Lani mendatangi rumah tetangga tersebut dan memperkenalkan diri juga ya. Kemudian Lani harus dapat memulai perkenalan. Lani belum tahu cara memulai perkenalan. Apa saranmu? Sebaiknya Lani dapat memulai perkenalan dengan mengucapkan salam dulu ya. Misalnya, halo selamat pagi, gitu ya. Atau kalau misal sesama agama yang sama boleh sapa dengan sapaan keagamaannya, misalnya assalamualaikum atau mungkin kalau sama-sama tahu, oh ternyata orang Bali juga, terus pakai bahasa Bali, terserah ya, pokoknya kita mengucapkan salam dulu. Terus bilang, "Aku Lani," gitu, "kenalan yuk," gitu ya, macam-macam cara kita berkenalan. Lalu Lani bertemu dengan Ibu Dayu di jalan, apa yang seharusnya Lani lakukan? Nah, sebaiknya menyapa Ibu Dayu dengan ramah ya, karena itu adalah ibunya teman kita. Kemudian, senangkah kamu mempunyai tetangga? Apa yang seharusnya kamu lakukan kepada tetanggamu? Iya, pastinya harus senang ya punya tetangga ya. Nah, yang seharusnya kita lakukan adalah berkenalan agar lebih saling mengenal dan akrab. Kalau udah kenal berarti kita harus menjaga hubungan baiknya, ya. Kita lanjut lagi berikutnya. Lani dan ibunya ingin berkunjung ke rumah tetangga baru mereka. Ibu membuat kue bawang untuk dibawa. Jumlah kue bawang ibu sebanyak 800 batang. Ya. Nah, ibu meletakkan kue bawang ke dalam 4 buah toples. Masing-masing toples terisi kue bawang yang sama banyak. Berapa kemungkinan toples yang digunakan? Berapa isi kue bawang yang ada di masing-masing toples? Seperti ini ya. Nah, jadi, banyaknya toples dikali banyaknya kue bawang, ya. Karena di dalam tiap toples sama dengan 800 kue bawang. Nah, seperti itu. Nah, seperti contohnya begini, bila ibu membeli 10 buah toples, berapa isi masing-masing toples? Tadi kan ada 800 ya. Berarti kalau diisi ke 10 toples, berarti masing-masingnya berapa berapa buah gitu ya. Nah, ini ya. Di sini disebutnya batang ya, berapa batang gitu yang ada di dalam masing-masing toples. Nah, kita bisa menjawab dengan menggunakan perkalian adik-adik. Nah, jadi yang pertama kalau di sini ada angka 10 ya, titik-titik berarti berapa? Nah, 800 itu adalah 10 kali 80. Nah, gimana cara taunya? Bisa kita mengetahui dengan 800 dibagi 10 ya, itu adalah 80 ya. Nah, sekarang kita tuliskan kemungkinan lainnya. Ingatlah bahwa setiap toples harus terisi kue bawang yang sama banyak. Nah, kita bisa mencari jawaban lain. Yang pertama, kita bisa menggunakan 2 kali 400. Ini hasilnya 800. Kemudian kita bisa juga menggunakan 4 kali 200 ya. Kemudian bisa juga 5 kali 160. Kemudian bisa juga 8 kali 160. 8 kali 160 itu 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 160. 8 k
8 kali 100 ya berarti ya. Lalu bisa juga 16 kali 50 ya. Kemudian berikutnya, dapatkah kamu mencoba membuat kemungkinan lain? Tentukan banyaknya kue bawang sesuai pilihanmu. Berapa toples yang mungkin digunakan, berapa banyak kue bawang di dalam toples. Ya, nah kita sekarang mau menjawab karena akan membuat di sininya semuanya 900 toples ya. 900 batang berarti di sini ada kali ya. Nah, 900, 900. Kita buat 5 juga seperti di soal ya, 5 kemungkinan. Nah, seperti ini. Nah, Karina mau buat yang pertama adalah 2 kali 450, kemudian 3 kali 300, kemudian 4 kali 225, lalu 5 kali 180, dan 6 kali 150. Seperti ini ya. Berikutnya Lani senang mengamati rumah tetangganya. Lani melihat di setiap rumah terdapat berbagai bentuk bangun datar. Bentuk-bentuk bangun datar apa saja yang kamu ketahui adik-adik? Ada banyak ya, mungkin ada segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran ya, dan lain sebagainya. Nah, kita amati bangun datar berikut ini, warnai dengan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, menggunakan pensil warna. Nah, ini ada bangun datar segitiga ya adik-adik. Ini lingkaran, ini persegi ya. Atau kalau tidak belah ketupat. Tapi kalau belah ketupat dia lebih ramping ya. Nah, ini mungkin sepertinya persegi tapi dia miring. Ini persegi juga. Kemudian ini persegi panjang, persegi, segitiga, persegi panjang, terbalik ya miring, lingkaran, dan juga persegi panjang. Nanti diwarnai ya adik-adik ya. Warnanya tadi diminta warna merah ya, hijau dan biru, merah, kuning, hijau, dan biru. Boleh nanti disamakan misalnya segitiganya hijau semua ya, atau misalnya segitiganya biru semua, berarti adik-adik nanti warnai nih ya. Tapi warnainya ya sesuai dengan yang bagus ya. Ya, nah, Karina contohkan satu aja yang segitiga. Warnanya biru. Nah, nanti ya bagus ya adik-adik ya. Nanti dilanjutkan warna yang lain. Lani juga mengamati warna-warna cat tembok di rumah tetangganya. Lani pun menjadi terinspirasi untuk berkreasi. Lani ingin berkreasi dengan bentuk bangun datar dan warna yang ia lihat. Ia menggunakan kertas gambar, penggaris, pensil, dan juga pensil warna. Nah, ini contohnya ya. Nah, amati gambar yang dibuat Lani tadi, menggambarlah seperti Lani, berkreasilah sesukamu, pilih bentuk dan warna yang kamu sukai, gunakan kertas gambar dan juga pensil warna. Nah, langkah-langkahnya adalah biasanya kita buat bingkai dulu ya adik-adik di tepi garis kertas, karena kan kertasnya ini, lalu kita buat bingkainya seperti ini, menggunakan penggaris. Kemudian buat lingkaran, misalnya ini kita mau buat bentuk lingkaran ya. Kalau bentuk lain adik-adik berarti bebas. Misalnya mau persegi persegi panjang atau persegi ya, itu boleh berarti adik-adik gambar. Sini contoh di sini Kak Rina nih. Nah, buat nanti pakai penggaris juga ya, lingkaran kalau yang dicontoh lingkaran. Nah, lalu kalau lingkaran biasanya kita bisa menggunakan cetakan adik-adik. Misalnya nih, di rumah yang bendanya seperti lingkaran apa? Misalnya mangkuk. Mangkuknya kita telungkupkan lalu kita buat garis di sekelilingnya. Ya, atau misalnya kalau mau yang lebih kecil sedikit bisa gelas. Atau yang lebih besar lagi ada toples ya, toples kerupuk nanti minta dibantu oleh ibu, ayah ibu. Nah, kalau mau yang apa namanya menggunakan alat ada namanya jangka. Ya, jangka itu untuk membuat lingkaran, bentuknya tuh seperti ini. Ya, adik-adik ya. Nah, ini bisa dilebarin, bisa dikecilin sesuai dengan kita mau buatnya itu sebesar apa. Jadi, nanti yang satu ini jarum, yang satu lagi itu pensil. Nah, jarumnya kita letakkan di tengah-tengah kertas. Lalu misalnya tadi kita mau nanti kayak gini nih. Nah, kita gambar misalnya ini titiknya di sini ya. Lalu yang satunya misalnya ke sini gitu ya. Nah, ini kurang tinggi nih Karina kecilin lagi. Nah, misalnya gini nih.
Nah, ini yang satu jarumnya, yang satunya misalnya ke sini, ini yang ada, pensilnya. Nah, ini tinggal adik-adik putar aja, dia nanti akan membentuk lingkaran. Nah, itu nanti pakai jangka. Nah, bagi lingkaran menjadi 2, lalu 4, lalu 8 menggunakan pensil atau penggaris ya, seperti ini. Nah, kemudian bagi lingkaran menjadi 16, kemudian buat garis di ujung-ujungnya. Ya, kayak gini nih. Nah, nanti diwarnai nih mau satu baris ini warnanya satu warna atau dua-dua terserah ya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!